hadir dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Hari ini, di Jumat yang cerah hari ini ya, kita saat ini bersama teman-teman disabilitas, warga disabilitas Jakarta. Bersama Pak Ridwan Kamil, kita mencoba untuk aksesibilitas transportasi Jakarta. Apakah sudah ramah terhadap penyandang disabilitas? Nah, hari ini Pak Ridwan Kamil akan berbincang langsung dengan penyandang disabilitas, mendengarkan aspirasinya langsung di Transjakarta ini. Setelah ini nanti kita akan di suatu tempat, akan ada lebih banyak lagi teman-teman disabilitas yang ingin menyampaikan harapannya kepada Pak Ridwan Kamil. Kurang lebih seperti itu. Mungkin selanjutnya dari Pak Arka, ada yang disampaikan? Ya teman-teman media, hari ini saya sedang menampung aspirasi dari golongan disabilitas. Nanti akan saya simak kira-kira curhatan-curhatannya seperti apa, kira-kira begitu ya. Salah satunya tentu terkait mobilitas, bagaimana bergerak dari rumah ke tempat kerja untuk menggunakan transportasi. Itulah kenapa tadi kita tes bersama-sama menggunakan Transjakarta, bagaimana mereka sebagai warga tentu punya hak untuk nyaman melakukan mobilitas. Ya. Ciri kota yang baik adalah kota yang adil buat semua, buat lansia, buat anak kecil, ya, buat kaum disabilitas juga. Sekilas tadi sambil jalan, salah satu aspirasinya ada banyak dari mereka belum dapat kartu subsidi ternyata, jadi mungkin masalah birokrasi aja ya. Jadi keberpihakannya ada, tapi belum didapatkan. Juga ingin memperluas kalau bisa subsidinya juga sampai ke MRT atau fasilitas kendaraan-kendaraan umum lainnya. Secara umum itu, dan saya kira masukan dari Pak Sutioso juga, dan memang aspirasi agar Transjakarta ini bisa lintas batas wilayah, ke Tangerang, ke Bogor, ke Bekasi kan, sehingga seamless, tidak berhenti di perbatasan kota. Karena ada 3-4 juta orang yang tinggalnya tidak di Jakarta, tapi siang datang ke sini, kemudian sore atau malam kembali ke wilayah yang bukan Jakarta. Maka kebutuhan transportasinya menjadi sebuah urgensi. Karena di daerah khusus Jakarta, undang-undang yang baru, Jakarta harus jadi bapak asuh dari aglomerasi, ya, bapak asuh dari Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, sehingga terjadi pembangunan yang lebih komprehensif. Terakhir dari saya sederhana, ya, pasangan Ridho ini ada 70 gagasan, ya, karena sebanyak itu problem atau tantangan yang kita petakan. Tapi dalam banyaknya gagasan yang sampai 70-an itu, ada sebagian kita ini meneruskan yang kita anggap baik dari gubernur-gubernur terdahulu. Jadi yang baik dari gubernur terdahulu dilanjutkan, yang belum ada dihadirkan, kira-kira begitu. Ya. Dan ada 70-an gagasan untuk menghadirkan Jakarta yang lebih humanis, lebih responsif, lebih megapolitan, lebih menjadi kota global dan lain-lain. Saya kira semangatnya itu, ya, menghadirkan yang belum ada dan melanjutkan yang kita anggap baik dari pemimpin-pemimpin. Kang Emil, ada pertanyaan? Ya, Kang Emil, sejauh yang Kang Emil lihat di Jakarta, akses disabilitas untuk akses disabilitas di sarana umum itu seperti apa yang Kang Emil lihat? Apakah kurang atau masih kurang banget? Sepanjang yang saya tahu, di wilayah-wilayah yang sifatnya Central Business District, ya, atau di pusat kota seperti Sudirman Tamrin, relatif sudah memadai. Hanya di daerah-daerah yang bukan wilayah pusat, saya amati memang belum merata, kira-kira begitu. Kita kan ada program, salah satunya kan Jakarta Merata, itu memberi anggaran kepada RW-RW ya, 100-200 juta, agar mereka mendesain sendiri kawasannya, mengeksekusi kebutuhannya. Mungkin salah satunya tadi, jika ada wilayah-wilayah level RW yang belum ramah disabilitas, dari anggaran yang desentralisasi itu bisa dibelanjakan untuk memperbaiki akses kepada kaum disabilitas di wilayah. Kang Emil, kalau program utama dari RK Suswono untuk kaum disabilitasnya seperti apa, Kang Emil?
Tentu masalah akses yang tadi saya harapkan bisa lebih komprehensif. Dua, akses pada pekerjaan. Karena banyak saya wawancara, masih banyak industri-industri pekerjaan di Jakarta yang belum membuka. Waktu saya Gubernur Jawa Barat, saya bikin kebijakan ya, equal opportunity employer. Jadi mereka adalah perusahaan yang memberikan kesetaraan terhadap akses. Jadi mereka harus memberikan akses seluas-luasnya pada saat ada lowongan pekerjaan, kecuali membuktikan satu jenis pekerjaan itu memang tidak bisa oleh kaum disabilitas, baru kita approve. Tapi sisanya harus merata. Jadi dua itu. Artinya ketika terpilih nanti. Saya kira cukup. Ada lagi? Di konser Bruno Mars itu kan cukup ramai dan akhirnya menyebabkan kemacetan yang sangat parah. Ini kan melihatnya seperti apa upaya untuk menata kawasan itu? Ya nanti satu-satu ya permasalahannya karena kalau saya belanja masalah setiap wilayah ada aja. Jadi logis, buaran konser kan dulu kan pernah ikut konser Dewa juga 4 jam juga keluarnya ya. Jadi nanti jadi evaluasi mana-mana yang perlu diselesaikan. Oke, terima kasih. Atur ininya nama ketua timnya sudah ada belum? Pak Ahmad Riza Patria udah fix itu. Udah fix. Tinggal kita mengumumkan secara resmi dengan tim ses yang 70% anak-anak muda. Contohnya Mbak Anggi ini, jubir saya, salah satu jubir. Nanti wajah tim ses kami mayoritas seumuran beliau. Jadi Kapan Pak diumumkan? Mungkin dalam 2-3 hari ini ya. Makasih, hatur nuhun. Makasih Kang Emil. Itu banyak. Riri. Dia jubir. Iya, dia jubir soalnya. Minta nomornya.